Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi pengembangan matematika anak usia dini pada teori Brunner yang diampu oleh dosen Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Evi Suci Novitasari, NIM akhir 225. Perkenalkan, nama saya Elvi Dwi Septia, NIM akhir 221 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Diana Apriliani dengan NIM akhir 220 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Aura Nazala Bilkis Finalia, 3 NIM terakhir 227 sebagai pemateri. Saya Natasha Puspitasari dengan NIM akhir 027 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Latifah, NIM akhir 058 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dushinta Febrianti dengan NIM akhir 219 sebagai pemateri. Biografi Jerome Bruner. Jerome Chiron Bruner adalah seorang psikologi Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap psikologi kognitif manusia dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Bruner adalah peneliti senior di Fakultas Hukum University New York. Ia menerima gelar BA pada tahun 1937 dari Universitas Duke dan PhD dari Universitas Harvard pada tahun 1941. Ia mengajar dan melakukan penelitian di Universitas Harvard, Universitas Oxford, dan Universitas New York. Survei ditinjau psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Bruner sebagai psikolog ke-29 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Selanjutnya, konsep utama teori Brunner dalam pembelajaran matematika PAUD. Teori Brunner dalam pembelajaran matematika PAUD menekankan bahwa anak belajar secara aktif dengan membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Konsep utamanya meliputi belajar aktif, discovery learning, belajar melalui penemuan, dan pembelajaran dari konkret ke abstrak. Dalam praktiknya, anak terlebih dahulu memahami konsep matematika melalui benda nyata, kemudian melalui gambar, dan akhirnya melalui simbol atau angka. Pendekatan ini membuat pembelajaran matematika lebih bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini, sehingga membantu membentuk dasar kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah sejak dini. Selanjutnya yaitu tahapan belajar menurut Brunner dalam matematika PAUD. Brunner menjelaskan bahwa belajar melalui 3 tahap representasi, yaitu 1 tahap enaktif, 2 tahap ikonik, dan 3 tahap simbolik. Tahap enaktif, anak belajar melalui benda nyata dan aktif berlangsung seperti menghitung balok atau kelereng. Lalu yang kedua ada tahapan ikonik. Anak belajar melalui gambar atau visual sebagai pengganti benda nyata, misalnya menghitung lewat gambar hewan atau benda. Terus yang ketiga tahap simbolik, anak mulai memahami simbol angka dan lambang matematika seperti 1, 2, plus, lalu kali. Pada tahap ini anak sudah dapat berpikir lebih abstrak tanpa benda nyata. Teori Brunner menjelaskan bahwa belajar melalui 3 tahap representasi, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Yang pertama ada materi bilangan. Tahap enaktifnya di kelas, guru menyiapkan kelereng atau tutup botol. Guru berkata, ambil 3 kelereng, kemudian tambahkan 2 lagi. Anak bisa menghitung satu persatu sambil memegang bendanya. Lalu yang kedua ada tahap ikonik. Guru menunjukkan gambar di papan. Titik, 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 plus titik, titik. Anak bisa menghitung dari gambar dan menjawabnya 5. Tahap simboliknya, guru menuliskan di papan 3 tambah 2 sama dengan, lalu anak menyebutkan atau menuliskan jawabannya 3 tambah 2 sama dengan 5. Anak sudah bisa memahami bahwa angka 8 hasil dari penjumlahannya. Lalu selanjutnya ada tahap pengelompokan. Tahap enaktif, guru menyediakan balok merah dan balok biru. Guru berkata, pisahkan balok merah dan balok biru tersebut. Anak memindahkan balok ke 2 kotak yang berbeda. Di sini anak mulai belajar bahwa benda bisa dikelompokkan berdasarkan persamaan sifat. Lalu selanjutnya tahap ikonik, guru membagikan lembar kerja berisi gambar apel dan pisang. Anak diminta untuk memberi garis atau menempel stiker pada gambar apel di kolom apel dan gambar pisang di kolom pisang. Di sini anak mulai memahami konsep pengelompokan melalui visual. Tahap simboliknya, setelah mengelompokkan balok, guru bertanya ada berapa balok merah. Anak menghitung lalu menuliskan merah ada 4. Anak bisa memahami bahwa satu kelompok bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Baik, selanjutnya yaitu 3 materi pola.
Tahap inaktif, anak menyusun pola menggunakan benda nyata. Anak menyusun urutan benda berulang. Contoh kegiatannya yaitu anak menyusun balok berwarna merah dan balok berwarna biru, balok berwarna merah dan balok berwarna biru. Pada tahapan ini mungkin anak menyusun balok warna merah, biru, merah, biru. Pada tahap ikonik, anak melanjutkan pola melalui gambar. Anak melihat gambar pola, lalu menebak gambar berikutnya. Seperti contohnya yaitu anak diberi gambar seperti buah apel, buah pisang. Nah, mungkin anak bisa melanjutkan lagi setelah buah apel itu kira-kira buah apa ya? Misal contohnya yaitu setelah apel yaitu buah pisang. Pada tahap simbolik, anak mulai mengenal pola menggunakan huruf atau simbol. Contoh kegiatannya yaitu guru menjelaskan bahwa pola warna merah, biru bisa disebut pola AB seperti tulisan sederhana yaitu A, B, A, B di bawah gambar merah, biru, merah, dan biru. Selanjutnya yaitu ukuran. Tahap inaktif, anak membandingkan ukuran benda secara langsung. Anak memegang dua benda lalu membandingkan mana yang lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, atau lebih pendek. Contoh kegiatannya yaitu anak membandingkan dua pensil yang panjang berbeda. Anak memegang dua pensil, satu panjang dan satu pendek. Pada tahap ikonik, anak membandingkan ukuran melalui gambar. Anak melihat gambar benda lalu menentukan mana yang besar dan kecil. Contoh kegiatannya yaitu anak melihat gambar dua bola dengan ukuran berbeda. Gambar bola besar dan bola kecil berdampingannya. Tahap simbolik, anak mulai menggunakan kata atau simbol untuk menunjukkan perbandingan. Contoh kegiatannya yaitu anak menyebutkan dan menuliskan lebih besar, lebih kecil, atau menggunakan tanda. Gambar dua benda lalu di tengahnya ada tulisan besar atau kecil, atau tanda, dan sederhana saja. Lalu ada contoh penerapan teori Brunner dalam pembelajaran PAUD. Brunner berpandangan bahwa proses belajar adalah proses aktif. Artinya dalam proses pembelajaran peserta didik bisa mengonstruksi atau membentuk ide dan konsep serta mengembangkannya dengan pengetahuan awal yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Proses ini bisa dilakukan dengan metode diskusi yang mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang berfokus pada penemuan. Contoh penerapan teori Brunner dalam pembelajaran PAUD. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan yang pertama, sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua, bantu anak belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Yang ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Yang keempat, ajarkan dan beri semangat belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Yang selanjutnya ada video pembelajaran. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan semangat siswa selama proses belajar matematika. Metode atau pendekatan yang digunakan membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, cepat memahami materi karena adanya contoh nyata. Materi yang disampaikan disertai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah memahami konsep matematika yang diajarkan. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar matematika siswa karena siswa lebih semangat dan mudah memahami materi. Hal ini dapat berdampak kepada peningkatan nilai atau hasil belajar anak. Kemudian yang kekurangan yang pertama yaitu manajemen kelas. Pembelajaran bisa menjadi lebih sulit dikendalikan jika siswa terlalu aktif atau kegiatan belajar melibatkan banyak aktivitas. Yang kedua, biaya atau fasilitas. Metode pembelajaran tertentu mungkin memerlukan alat bantu, media atau fasilitas tambahan yang tidak selalu tersedia di sekolah. Yang ketiga yaitu peran guru. Guru harus lebih kreatif, aktif, dan mampu mengelola pembelajaran dengan baik agar metode ini berjalan efektif. Metode pembelajaran ini memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, tetapi juga memiliki tantangan seperti kebutuhan pengelolaan kelas yang baik, fasilitas, serta kesiapan guru. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini yang pertama ada meningkatkan semangat siswa selama proses belajar matematika. Yang kedua yaitu cepat memahami materi yang diajarkan karena adanya contoh nyata yang sudah dijelaskan. Yang ketiga meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir ada daftar pustaka yang sudah dicantumkan oleh kelompok kami.
Sekian presentasi pada materi kelompok 3. Apabila ada salahnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk teman-teman semuanya.